doanya ketua kelasnya silakan dipimpin training untuk pembacaan doanya. Untuk mengawali pada hari ini dengan berdoa mulai. Cek dulu kehadirannya. Andika, sehat Andika? Alhamdulillah. Intan, sehat Intan? Alhamdulillah sehat. Arya, sehat Arya? Oke, semuanya sudah hadir, berarti kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Karena walaupun kita belajar masih di tengah pandemi, kita harus tetap semangat dan jangan lupa menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Oke. Kemarin kita sudah membahas mengenai materi pendapatan nasional. Sudah kan? Sudah. Baik. Kira-kira ada yang masih ingat apa kemarin pendapatan nasional? Oke, Putri silakan. Pendapatan nasional adalah total jumlah pendapatan yang diterima masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa yang berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa selama periode tertentu. Bagus, Putri ternyata masih ingat ya dari materi pembelajaran kita kemarin, yaitu pendapatan nasional adalah total jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa yang berhubungan dengan kegiatan produksi barang dan jasa dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini Ibu akan membahas materi konsep-konsep perhitungan pendapatan nasional dan manfaat pendapatan nasional. Model pembelajaran yang digunakan di sini yaitu PBL atau pembelajaran berbasis learning. Nanti di tengah-tengah materi Ibu akan memberikan permasalahan yang harus kalian diskusikan. Setelah kalian diskusikan, nanti kalian pecahkan masalahnya itu lalu kalian presentasikan. Metode yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini yaitu diskusi. Dan media yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini PPT atau PowerPoint. Oke, dibuka dulu PowerPoint-nya, silakan nanti kalian ikuti. Sudah kelihatan Kak? Oke Nana, silakan diperhatikan sambil Ibu menyampaikan materi pokok ini, nanti kita sambil berdiskusi dan tanya jawab. Oke, Assalamualaikum, jumpa lagi di Mapel Ekonomi kelas 11. Hari ini kita akan membahas konsep-konsep perhitungan pendapatan nasional dan manfaat pendapatan nasional. Oke Nana, sebelum Ibu masuk ke materi konsep-konsep pendapatan nasional dan manfaat pendapatan nasional, kira-kira ada yang tahu apa saja konsep-konsep pendapatan nasional itu? Ya, Helen silakan. Konsep-konsep pendapatan nasional Ya. terdapat 6. Yang pertama, gross domestic bruto atau GDP. Oke. Yang kedua, gross nasional bruto atau GNP. Yang ketiga, net national product atau NNP. Dan yang keempat, net national income atau NNI. Yang kelima, personal income atau PI. Dan yang keenam, disposable income atau DIP. Oke, terima kasih Helen. Ternyata Helen sudah membaca dari materi yang Ibu berikan ya. Untuk konsep-konsep perhitungan pendapatan nasional itu diantaranya ada 6. Oke, tadi sudah. Lalu kira-kira siapa yang tahu atau sudah membaca mengenai manfaat pendapatan nasional? Ayo. Oke, jadi silakan. Manfaat pendapatan nasional. Ya. Menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Yang kedua, menilai prestasi suatu negara. Yang ketiga, membandingkan perekonomian dengan negara lain. Yang keempat, menerapkan struktur
Oke, terima kasih Jenny. Jenny sudah mempelajari materi yang Ibu berikan. Sekarang kita mau Ibu berikan penjelasan mengenai konsep-konsep perhitungan pendapatan nasional dan manfaat pendapatan nasional. Sebelum Ibu menjelaskan konsep-konsep dari perhitungan pendapatan nasional ini, Ibu sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita. Oke, tujuan pembelajaran setelah pembelajaran ini peserta didik itu diharapkan dapat menganalisis konsep-konsep pendapatan nasional dan yang kedua menjelaskan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Oke anak-anak, silakan kalian bentuk kelompok, satu kelompoknya 4 orang. Kalian diskusikan tugas dari Ibu, waktunya 10 menit. Silakan ada pertanyaan. Oke, anak-anak, Ibu mulai dari kelompok 1 ya untuk presentasi hasil diskusinya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari pertanyaan. Bagaimana apabila GDP lebih besar daripada GNP? Yang pertama, GDP lebih besar dari GNP itu artinya perekonomian negara tersebut dapat dikatakan belum maju. Hal itu disebabkan karena di negara tersebut akan terjadi net factor income to abroad atau pendapatan neto ke luar negeri, yang artinya investasi negara tersebut ke luar negeri lebih kecil daripada investasi asing di dalam negeri. Sedangkan yang kedua, bagaimana apabila GDP lebih kecil daripada GNP? GDP lebih kecil daripada GNP artinya kondisi perekonomian negara tersebut dapat dikatakan sudah maju. Dikarenakan negara tersebut mampu menanamkan investasinya di luar negeri lebih besar dibandingkan investasi asing di dalam negeri. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2 silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang wakili? Selfie. Oke, boleh Selfie, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang mempresentasikan bagaimana kondisi perekonomian apabila GDP lebih besar daripada GNP. Begitu pula sebaliknya, bagaimana apabila GDP lebih kecil daripada GNP? Jawabannya, yang pertama, jika GDP lebih besar dari GNP, artinya perekonomian suatu negara tersebut belum dapat dikatakan maju. Di negara tersebut akan terjadi net factor income to abroad, artinya investasi negara tersebut keluar negeri lebih kecil daripada investasi asing di dalam negeri. Yang kedua, jika GDP lebih kecil dari GNP, artinya perekonomian negara tersebut dapat dikatakan sudah maju. Negara tersebut mampu menanamkan investasi ke luar negeri lebih besar dibandingkan investasi asing di dalam negeri. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita kasih aplaus dulu. Ya, semangat ya. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Yang berikutnya kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan, Helen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan mewakili kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil
nih kami menyimpulkan, yaitu yang pertama, jika GDP lebih besar dari GNP, artinya perekonomian suatu negara belum dapat dikatakan maju karena investasi negara tersebut ke luar negeri lebih kecil daripada investasi asing di dalam negeri. Yang kedua, jika GDP lebih kecil dari GNP, artinya perekonomian negara tersebut sudah dapat dikatakan maju karena negara tersebut mampu menanamkan investasi ke luar negeri lebih besar dibandingkan investasi asing di dalam negeri. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasi ini. Kita kasih aplaus dulu nak ya, biar semangat masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang hasil diskusi kalian jangan lupa dibuat nama, dikumpulkan bersama ibu dan kembali meja kursinya seperti yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada pembelajaran kita hari ini. Yang berikutnya yaitu manfaat pendapatan nasional. Apa saja manfaat pendapatan nasional itu diantaranya? Oke, jadi kita masuk ke manfaat pendapatan nasional. Yang pertama yaitu menilai perkembangan ekonomi suatu negara itu dari waktu ke waktu. Jadi dengan adanya perhitungan pendapatan nasional itu kita bisa mengetahui apakah pendapatan nasional suatu negara itu dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan atau penurunan. Apabila dia mengalami kenaikan itu namanya surplus. Apabila pendapatannya mengalami penurunan itu namanya defisit. Apa itu artinya defisit? Ada yang tahu? Defisit itu adalah apa? Besarlah pengeluaran daripada pendapatan. Membandingkan perekonomian dengan negara lain. Jadi setelah kita menghitung pendapatan nasional, kita bisa membandingkan pendapatan nasional misalnya antara negara Indonesia, Malaysia, Singapura dan yang lain-lainnya. Oke anak-anak, sekarang ibu akan memberikan refleksi terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Oke, sekarang secara lisan saja nak, siapa yang bisa langsung tunjuk tangan? Apa saja secara singkatnya saja konsep-konsep pendapatan nasional? Oke, siapa yang bisa konsep-konsep pendapatan nasional? Arya? Ya, silakan Arya. GNP adalah jumlah dari seluruh nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang dihasilkan dalam satu tahun. Oke, silakan. Oke, selain dari itu kalau PI, apa itu? Ya, Cindy, silakan Cindy. PI adalah jumlah penerimaan yang diperoleh setiap orang dalam masyarakat. Oke, jadi PI itu penerimaan yang diperoleh oleh setiap orang dalam masyarakat. Oke anak-anak, sekarang silakan kalian kerjakan tes formatifnya, pilihan ganda 10 soal ya, di kertas selembar. Silakan baca soalnya yang sudah ibu bagi. Ibu kasih waktu tanya 5 menit, setelah itu kalian mengumpulkan. Silakan dikerjakan tes formatifnya. Kumpulkan tugasnya, ya silakan dikumpulkan. Dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan. Untuk materi kita minggu depan, kita akan membahas materi pendapatan per kapita dan konsep distribusi pendapatan per kapita. Untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Untuk mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Mulai. Oke anak-anak, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi di
Sebelumnya Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas partisipasi dan kerjasamanya. Oke, sampai ketemu di minggu berikutnya.